Halo Sobat Anggrek, kali ini kita akan unboxing lagi koleksi anggrek bulan hasil belanja di bulan November. Kalau di video sebelumnya yang gambarnya ada di kanan atas, kita bahas 7 novelty Phalaenopsis hasil hunting bulan September dan Oktober. Di November, apa saja koleksi baru teras anggrek? Tapi sebenarnya dalam video ini, saya lebih ingin sharing beberapa tips mencari dan menemukan novelty Phalaenopsis, atau lebih tepatnya anggrek-anggrek bulan silangan primer. Kalau biasanya kita familiar dengan spesies Amabilis, Bellina, Violacea, Amboinensis dan sebagainya, di sini saya ingin mengajak sobat anggrek selangkah lebih jauh mengenal silangan antar spesies yang biasa disebut dengan silangan primer atau primary hybrid. Bagaimana mencarinya dan mana yang kira-kira cocok untuk dikoleksi masing-masing sobat anggrek? Silakan simak di video ini. Hanya ada 3 anggrek bulan yang saya beli di November 2021. Ini kwitansinya. Ya, lihat nih. Sellernya Vernonia Nursery dari Kota Bogor. Nursery ini menyilangkan sendiri anggrek-anggrek bulan spesiesnya. Sepertinya udah cukup lama menekuni bidang ini. Sudah ada hasil silangan yang berbunga dan dia juga menawarkan bibit botolan. Dan inilah pilihan pertama saya, bibit botol Phalaenopsis species, tepatnya Phalaenopsis amabilis asal dari Borneo. Ada banyak varian juga ternyata si amabilis ini ya. Tiba-tiba saya ingin buka botol, ngasuh bayi lagi. Terakhir saat kita buka botol Vanda species di video di atas. Mudah-mudahan kali ini juga bisa kita videokan ya. Bibitnya terlihat bagus, hijau ginuk-ginuk. Kemudian yang kedua ini. Ya. Packing seller ini juga oke banget. Banyak dibungkus dakron anggreknya biar aman dari guncangan waktu dikirim. Nah, ini dia. Akarnya panjang sekali. Wow. Lumayan ukurannya ya. Untuk ukuran remaja ke dewasa cukup besar ini. Ini yang tadi di kwitansi harganya tertulis Rp100.000. Daunnya memang lurik kayak kudisan, tapi bukan cacat ini ya. Memang seperti itu campuran dari kedua induknya. Ada yang bisa tebak ini anggrek bulan apa? ID-nya Rothschildiana. Ini primary hybrid antara 2 spesies. Tonton terus ya, di belakang akan saya bahas lebih lanjut. Daunnya cantik ya. Gak tahu, mungkin ada yang bilang cantik, mungkin ada yang bilang ini kayak cacat. Preferensi. Yang ketiga yang ini. Begini dibungkusnya. Aman banget untuk belanja online dari sisi pengirimannya. Di dalamnya masih dibungkus lagi dengan plastik dan tisu. Mungkin karena medianya belum benar-benar kering saat di packing. Nah, sudah. Wow, gak nyangka ini juga akarnya luar biasa. Gak kalah dari Rothschildiana ya. Katanya ini ukuran remaja. Ya boleh lah ya. Potnya penuh sesak dengan akar. Medianya kelihatannya cacahan pakis ini. Daunnya seperti kebanyakan nursery yang pernah kita lihat sebelumnya, penuh dengan fungisida kontak. Nggak banyak yang jual, harganya lumayan mahal ketimbang yang tadi. Yang ini Rp150.000 dan ID-nya adalah Phalaenopsis Sukahati. Lihat kondisi akarnya saja kita udah suka ya. Penasaran bunganya? Nanti ada di bagian video selanjutnya. Selanjutnya, sebelum bahas kedua anggrek tadi lebih dalam, saya ingin share satu website yang bagus sekali untuk para pencinta anggrek, terutama yang suka anggrek bulan novelty. Bisa masuk dari Google, ketik saja Phalaenopsis Primary Hybrid. Kemudian cari website phals.net, klik linknya. Ini akan membawa kita ke satu website yang berisi daftar lengkap anggrek bulan spesies dan silangan primernya. Ada sekitar 75 anggrek bulan spesies yang sudah ditemukan. Lengkap ada di web ini. Sobat anggrek mau lihat yang mana? Tinggal klik saja nama spesiesnya. Ada juga database lebih dari 550 silangan primer anggrek bulan di website ini. Kita ingin tahu jenis
Phalaenopsis tertentu, spesies tertentu, klik saja ID-nya. Misalnya belina, kita klik di sini ya. Kita akan masuk ke halaman khusus anggrek bulan belina. Ada foto-foto dari kontributor. Ada banyak. Mana yang paling mirip dengan koleksi sobat anggrek ini? Di bagian bawah ada juga detail dari bunga anggrek bulan belina. Kemudian ada juga beberapa varietas atau varian dari belina, ada yang alba, cerulean. Dan dua ini saya tidak familiar, belum pernah lihat sepertinya. Nah, di bagian bawah halaman ini akan ada list primary hybrid dari belina. Primary hybrid itu silangan antara dua spesies yang berbeda ya. Kalau belina disilangkan dengan belina, baik selfing maupun sibling istilahnya, hasilnya tetap belina dan masih dianggap Phalaenopsis spesies. Silangan primer itu belina dengan spesies lain, misalnya dengan amabilis, hasil turunannya dikasih nama baru, yakni Phalaenopsis amabel. Kita coba lihat amabel, klik saja namanya ya. Hasil silangan belina dan amabilis, ini contoh bunganya. Ya, begitu juga dengan kalau mau cek hasil silangan dengan anggrek bulan spesies lain, tinggal klik saja. Yang warnanya biru-biru biasanya ada informasi lebih lanjut. Misalnya Cornucervi dengan belina. Cornucervi pada tahu ya, bunganya kecil-kecil, sepal dan petalnya sempit, bunganya mengkilat tebal, disilangkan dengan belina. Saya punya Cornucervi tapi belum pernah berbunga sesudah 3 tahunan. Silangan dengan belina kira-kira seperti ini. Ya, kalau ada beberapa gambar berbeda itu lumrah, hasil silangan bisa berbeda-beda. Setidaknya ada 2 variasi hasil silangan di website ini. Bagaimana dengan yang lain ya? Coba Gigantea disilangkan dengan belina. ID-nya Gigabel. Seperti ini bunganya, ada total mirip Gigantea. Bentuk bunganya kayak belina. Wih, ada bentuk tanamannya. Kalau kita lihat daunnya mirip Gigantea ya, kelihatannya tebal dengan ukuran yang tidak sebesar spesies. Untungnya improvement dari silangan ini hasil bunganya di atas daun, tidak ngumpet seperti Gigantea. Kita coba Guadalupe pineda. Ini hasil silangan belina dengan Amboinensis. Kita beli di bulan September ya. Contoh bunganya seperti ini. Begini juga bisa. Kalau kita ke bawah ternyata masih ada varian lainnya. Nah, ini ya, apa bedanya? Kalau indukannya adalah Amboinensis varian flava, itu yang kuning, dengan disilangkan dengan belina varietas alba, ini hasilnya koneng-koneng nih semua. Garis-garis Amboinensisnya hilang ya. Tapi jangan salah, kuning polos ini modal untuk mendapatkan turunan warna solid. Kayaknya website ini juga sering jadi referensi bagi yang ingin coba menjilang-jilangkan. Lanjut ke bawah, masih ada juga hasil silangan yang berbeda. Ini apa ya? Bedanya, Oke, yang di bawah tadi Amboinensis kuning dengan belina, yang di atas belina indukan, betinanya, yakni putiknya, Amboinensis putih jantannya. Nah, kalau yang di bawah ini justru Amboinensis betinanya, sedangkan Amboinensis varietas common, yang backgroundnya kuning, merupakan indukan jantan. Kelihatannya lebih populer silangan di bawah ini ya. Lebih banyak dikembangkan dan memang contoh-contohnya lebih cantik. Warna bunganya dominan efek belina, sedangkan jumlah kantong bunganya seperti Amboinensis. Jadi kalau sobat anggrek nemu seller yang menyilangkan sendiri, bisa tanya lebih lanjut. Spesies indukan bunganya seperti apa? Varietas apa? Mana yang jadi indukan betina? Mana yang jantan? Karena kita bisa cek referensi di website ini. Jadinya nggak beli kucing dalam karung, ataupun ini anggrek dalam karung ya. Biasanya kalau kita beli silangan ada kata-kata sakti tuh. Hasil silangan bisa berbeda-beda. Ya memang sih, tapi setidaknya dengan ini kita bisa meminimalkan hasil silangan yang tidak kita inginkan.
Coba Sobat Anggrek klik-klik sendiri bila ingin tahu lebih banyak tentang Phalaenopsis spesies lainnya ya. Oke, tips dari saya buat Sobat Anggrek untuk memilih anggrek bulan silangan primer dengan memanfaatkan website ini antara lain: pertama, pilih setidaknya salah satu indukan sudah pernah berbunga di tempat Sobat Anggrek. Mungkin ada jenis yang memang tidak cocok dengan iklim tempat kita, sehingga tidak mau berbunga atau tumbuh dengan baik, hindari yang itu. Atau kalau memang mau tetap coba anakannya, siapa tahu ya anakannya tidak serewel indukannya, cari indukan satunya yang bisa berbunga dengan baik di tempat Sobat Anggrek. Contohnya, saya dari dulu itu penasaran dengan Phalaenopsis siluriana, siluric pink ini. Tidak berhasil bunga di tempat saya, sesehat apapun tanamannya, saya rekayasa temperaturnya, pakai water culture agar lebih lembab, tetap dari spike-nya hanya berhasil keluar keki. Ini ada video bagaimana saya mencoba membungakan anggrek lurik ini. Saya tambahkan linknya di bagian atas ya. Yang penasaran silahkan diklik. Ya, 4 tahun saya hanya bisa menikmati cantik daunnya, padahal sangat menantikan bunga pinknya. Pink itu warna favorit saya. Tapi nggak kapok, tetap ingin saya coba. Kalau indukannya tidak bisa bunga di daerah panas, kita coba asuh anaknya. Dari website ini, saya klik siluriana, kemudian cari di bawah kira-kira hasil silangan mana yang lebih mudah berbunga di iklim saya. Caranya, screening daftar list ini, indukan satunya yang bisa atau pernah berbunga di tempat kita. Kalau bagi saya itu berarti Amabilis, Amboinensis, ada Pulcherrima atau Doritis juga. Ya, kayaknya 3 itu ya. Kita coba klik dulu hasil silangan siluriana dengan Amabilis. Nah, yang ini ID-nya tertulis di sini Rothschildiana. Yang tadi yang kita beli ya, ketahuan. Wah, disilangkan tahun 1800-an, hampir 150 tahun yang lalu. Luar biasa, jadul banget ini. Ini contoh bunganya pink, gak sepekat siluriana, tanpa bintik-bintik di sapa dan petalnya. Cantik juga sih ya ini. Warna pinknya lembut bersemu. Saya langsung naksir, apalagi setelah tahu kalau hasil silangannya daunnya juga lurik. Langsung saya catat Rothschildiana. Tapi tunggu dulu, siapa tahu hasil silangan dengan Amboinensis lebih saya sukai. Ini kita masuk ke tips kedua ya. Anggrek manapun yang kita pilih untuk koleksi harus kita suka bunganya. Karena membungakan anggrek itu tidak instan. Tentu kita ingin hasil penantian dan usaha merawat terbayar dengan bunga yang kita suka. Nah, kalau lihat bunga Amboinensis tidak terlalu suka saya bunganya. Jadi saya pilih Rothschildiana. Tadi sudah dapat ID-nya kan, Rothschildiana. Tips ketiga, Sobat Anggrek browsing dari Google, pakai ID tersebut ditambah kata-kata jual. Jual Phalaenopsis Rothschildiana atau jual anggrek Rothschildiana yang manapun oke. Ini karena percuma kalau kita suka, cocok dengan iklim kita, ternyata nggak ada yang jual di Indonesia. Zong. Nah, dari yang muncul, silakan dicari mana yang jualan Rothschildiana. Ini ya, diklik dan kita pastikan benar ini yang kita cari. Tips keempat, tinggal apakah yang ditawarkan cocok antara ukuran, kondisi, dan harganya. Mungkin ada pilihan beberapa seller, tinggal dibandingkan saja mana yang paling oke buat Sobat Anggrek. Yang ini harganya 65.000, masih ukuran seedling, dan plannya kelihatannya sehat ya. Saya akhirnya beli yang ukuran remaja, lebih mahal sedikit, 100.000. Ini preferensi. Begitu kira-kira cerita bagaimana saya menemukan dan akhirnya beli si Rothschildiana. Mudah-mudahan dengan ini ada siluriana yang bisa berbunga di teras anggrek. Anakannya kita lihat nanti ya. Bagaimana kalau caranya dibalik? Jadi kita pastikan dulu anggreknya ada dijual di Indonesia. Bisa juga Sobat Anggrek. Dari toko online favorit Sobat Anggrek yang jual novelty Phalaenopsis itu setidaknya ada 4-5 yang udah pernah kita review ya. Silakan dicek apa saja hasil silangan Phalaenopsis yang ditawarkan. Ya, ini contohnya Vernonia Nursery saya dari Tokopedia. Bisa juga dari platform toko online lainnya.
Karena saya rasa saat ini semua seller anggrek yang jualan online pasti memanfaatkan beberapa platform yang ada. Nah, di toko kita cari pilihan yang ditawarkan. Kalau Vernonia ini yang saya rasakan paham sekali silangan apa dengan apa, enak diajak diskusi atau sekedar tanya-tanya ya. Dan yang lebih penting kondisi anggreknya oke banget. Oke, kita lihat anggrek yang ditawarkan di toko ini. Ada lumayan banyak sih. Kemarin yang saya pilih yang ini, Phalaenopsis suka hati. Ya, yang ini ya. Ada tambahan informasi juga. Kalau kita klik ke bawah, ini ada tentang kesukaan anggrek ini. Lumayan lengkap sih sebenarnya informasi di toko ini. Oke. Ya, cocok di dataran rendah tinggi, cahayanya sekian di bawah paranet. Ini merupakan silangan antara indukan betinanya tertulis Pulcherrima, indukan jantannya Fimbriantha. Di depan itu indukan betina ya sobat anggrek, di belakang indukan jantan. Nah, coba kita balik ke website yang tadi. Coba masuk dari Fimbriantha. Ini dia indukan jantannya. Kayaknya agak beda ya. Kalau di toko tadi yang indukan betinanya itu Pulcherrima, di sini indukan betinanya justru Fimbriantha. Ya, ada ini Phalaenopsis suka hati. Iya, balik ya. Di sini tertulis Pulcherrima indukan betina, Fimbriantha jantannya, tapi ID-nya sama saja sih seperti Guadalupe Pineda tadi. Ternyata belum lengkap di web ini, belum bisa diklik, belum ada contoh fotonya. Kita dapat informasi kalau ini silangan tahun 1981 dan penyilangnya namanya Pak Ayub S. Pranata, kelihatannya orang Indonesia ya. Nah, kalau tidak ada di sini, bisa coba cari di website Orchid Roots atau Blunanta. Website satu lagi yang lumayan lengkap untuk mencari ID anggrek. Tapi dia ini nggak khusus Phalaenopsis. Pernah kita bahas tentang website ini saat bahas Dendrobium Sophiboni dan mencari KTP anggrek ya. Silakan klik link di video di atas bagi yang belum atau yang sudah lupa caranya. Oke, ketemu dan cocok ya. Ini Phalaenopsis suka hati, penyilangnya Pak Ayub. Ini juga dari Vernonia Nursery. Oke. Besar kemungkinannya punya kita akan mirip dengan ini hasil bunganya. Imut-imut manis ya. Kalau dari penjual sendiri juga ada contoh bunga. Yang ini mirip ya dengan yang tadi. Sip lah. Tinggal apakah cocok harganya. Mintakan juga foto kondisi tanaman saat ini ke seller. Kalau bisa memilih dari beberapa tanaman juga lebih bagus lagi. Contoh lain pemanfaatan website Phals.net ini bisa kita gunakan untuk mencari ID anggrek juga. Misalnya yang ini dijual dengan judul Phalaenopsis tetraspis disilangkan dengan Pulcherrima varian Aceh. Oke, coba kita cek apakah kita bisa menemukan ID-nya dari website ini. Kita masuk dari tetraspis ya. Wow, ini beneran, ini ada yang hijau bunganya. Keren. Coba ada yang jual di Indonesia, kayaknya saya rela di atas budget nih kalau ada. Nah, ini yang saya bilang ke sobat anggrek, tetraspis ini termasuk spesies yang baru ditemukan, tapi sudah banyak sekali varian atau varietasnya. Ya, ini ada yang C1 ya, yang kemarin kita beli di bulan Oktober. Balik ke tujuan semula, tetraspis dengan apa tadi? Tetraspis dengan Pulcherrima. Oke, tetraspis Pulcherrima. Ya, ketemu ID-nya Kelsey Blush. Seperti ini, bunganya pink. Kecil-kecil, wah cantik ya. Nah, tetraspis bisa daerah panas, Pulcherrima juga justru suka panas. Ini hasil silangannya. Manis pinknya kayak Pulcherrima atau Doritis dengan bentuk yang flat, buka kayak tetraspis. Kalau dia wangi juga seperti tetraspis, perfect ini. Begitu, jadi sobat anggrek bisa pakai web ini juga untuk cari ID Phalaenopsisnya, silangan anggrek bulannya. Bisa juga mencari di Orchid Roots. Kelsey Blush, coba kita lihat di Orchid Roots. Ya, ini ada ya dari Orchid Roots. Ada foto tanamannya juga. Wih,
Ini kayak bukan cuma bunga yang cantiknya, tanamannya juga. Oke, catat. Ini calon koleksi teras anggrek berikutnya nih sepertinya. Begitu Sobat Anggrek cara memanfaatkan website phalaenopsis.net maupun Orchid Roost untuk mencari ID Phalaenopsis novelty. Itu tadi cerita tentang koleksi baru di bulan November. Bagaimana dengan belanja anggrek saya di bulan Desember? Hanya satu. Ini dia Sobat Anggrek. Baru kali ini saya beli novelty hasil kultur jaringan yang sudah berbunga. Harganya 500-an ribu. Budget Desember ludes buat satu anggrek ini saja. Tapi gak apa-apa, puas juga beli yang ini karena dia novelty. Tangkai bunganya bisa terus menumbuhkan knob susulan. Bisa lama lah kita nikmati bunganya ya. Apa ID-nya ini? Pasti Sobat Anggrek pada nggak nyangka kalau ini spesies, bukan silangan ataupun primary hybrid. Nggak percaya? Coba Sobat Anggrek balik ke website phals.net tadi. Masing-masing aja ya, sudah kepanjangan videonya, nanti pada bosan dengerin saya. Dan Sobat Anggrek akan menemukan foto anggrek ini di Phalaenopsis violacea. Violacea sendiri ada banyak variannya, ada magenta yang ini, ada juga indigo. Indigo red, blue, dan sebagainya. Ini coba saya sandingkan dua violacea koleksi teras anggrek, kelihatan beda banget ya. Jadi banyak sekali pilihan kita untuk koleksi anggrek jenis Phalaenopsis novelty. Cantik-cantik pula semuanya. Makanya kita harus selektif, kalau enggak kantong bisa jebol Sobat Anggrek. Jujur. Namun setidaknya dengan menonton video ini, Sobat Anggrek tadi udah tahu cara mencari informasi dan menyeleksi silangan primer anggrek bulan yang tepat bagi Sobat Anggrek masing-masing. Selamat mencoba, dan dengan ini saya undur diri dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.